Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang penerapan Deep Learning pada STM32F7, yang mana kasus dari Deep Learning yang akan saya angkat yaitu tentang logika OR. Nah, logika OR ini akan diterapkan pada STM32F7. Nah, adapun garis besar dari pekerjaan yang dilakukan yaitu yaitu membuat dataset dari logika OR dengan STM32, kemudian berikutnya membuat permodelan OR pada Keras. Nah, yang berikutnya yaitu memasukkan model Keras ke STM32 dan setelah itu melakukan running test. Nah, yang kedua yaitu bagaimana kita membuat dataset OR dengan STM32. Nah, yaitu langkah-langkah persiapannya. Yang pertama, perancangan hardware, kemudian melakukan setup F7 dengan QMX, kemudian melakukan programming dengan Keil UVision. Nah, berikutnya yaitu kita mengambil data, dan berikutnya yaitu kita dapatkan dataset pada PC yang akan kita lakukan komunikasi dengan STM32F7. Nah, adapun yang pertama yang kita lakukan yaitu kita membuka aplikasi STM32 QMX. Nah, kita melakukan membuat project baru yaitu Access to Board Selector. Kita tunggu saja sampai loadingnya selesai. Nah, setelah selesai kita cari board yang akan kita pakai, karena kali ini kita menggunakan STM32F7, maka kita tulis saja di sini F7. Nah, kita mendapatkan 32F7 yang 46G Discovery. Kita sesuaikan dengan board yang akan kita pakai, kita pilih. Nah, kemudian kita dapatkan dialog di sini, kemudian kita buka. Nah, kemudian kita start project. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat. Baik, nah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu membuka sistem core, kemudian kita membuat settingan di RCC. Ini RCC, kemudian high speed clock HSE nya kita ubah ke kristal atau keramik resonator. Nah, oke. Setelah kita pilih, kemudian kita beralih ke pin out configuration yang analog ya. Nah, pada analog ini kita pilih ADC3. Nah, kemudian berikutnya kita sebelum ke ADC kita di sistem core kita tentukan dulu GPIO yang akan kita pakai. Nah, GPIO yang akan kita pakai ini harusnya terlebih dahulu itu kita lakukan clear pin out. Nah, clear pin out kita lakukan. Oke. Kemudian tadi RCC kita pilih kembali ya. Nah, awalnya harusnya ya kita melakukan clear GPIO dulu ya di pin out configuration. Nah, kita pilih crystal ceramic resonator. Oke, GPIO, kemudian kita nah, kemudian setelah RCC sudah, kemudian kita ke STMF7 GPIO configuration ya. Kita ke GPIO configuration. Nah, kita tentukan GPIO yang kita pakai. Nah, kita cari yang kita pakai itu
karena kita menggunakan LED onboard, jadi kita ketik saja PI1. Nah, PI1 di sini karena LED onboard itu menggunakan pin PI1. Nah, kita klik, nah kita atur sebagai output. Oke. Nah, setelah kita atur sebagai output, nah langkah selanjutnya yaitu kita mengatur ADC sebagai inputan potensio ya, untuk melihat nilai potensio yang kita pakai sebagai input parameter logika 1 dan 0. Nah, kita pilih di sini. Nah, kita menggunakan channel 4 dan channel 5 ya pada ADC 3. Oke. Setelah kita atur di sini juga kita pilih di ME-nya. Nah, setelah di ME kita klik, kemudian kita cari parameter yang akan kita gunakan. Parameter yang akan kita gunakan di sini yaitu ADC 3. Nah, ini kita menggunakan ADC 3 kaki PF6 dan PF7 ya. Oke. Nah, berikutnya yaitu kita ke pengaturan ke pengaturan UDC-nya ya. Kita ke pengaturan LTDC-nya. Oke. Nah, langkah pertama untuk mencari LTDC-nya, kita melakukan set dulu di sini multimedia ya, multimedia. Oke, kita cari aja di sini langsung. Ya, ini multimedia. Nah, kemudian kita pilih LTDC-nya. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita memilih bit yang kita gunakan. Kita pakai aja 16 bit ya yang direkomendasikan. Oke, sudah. Nah, jika sudah kita pilih, kita ke setup user-nya ya. Nah, kita bisa ketik di sini user. Nah, kita pakai user 1. Nah, kemudian di user 1 ini kita pilih, kemudian kita pilih modenya synchronous. Nah, kemudian setelah itu kita atur baud rate-nya ke 11 ke itu ya, 115.200 bit. Oke. Nah, setelah itu kita mengatur timernya. Nah, di sini kita set lagi di dialognya, kita ketik aja nah, kita pakai tim 5 ya, timer 5. Kemudian di channel 4 kita atur PWM output, PWM no generation output. Oke. Kemudian berikutnya kita ke scalernya. Nah, ini kita ganti jadi jadi 999. Oke, kemudian counter periodenya
kita ganti menjadi 5400. Ini ya, kita ganti menjadi 5400. Nanti 54.000 ya. Oke. Nah, setelah itu kita mengatur clocknya ya. Kita buka di sini clock configuration. Nah, kemudian kita pilih HSE. Habis kemudian kita mengganti nilainya menjadi 216. Oke. Nah, setelah itu kita melakukan generate code-nya ya. Di project manager itu kita pilih MDK ARM yang kita pakai. Kita pilih MDK ARM, kemudian versinya disesuaikan dengan yang akan kita gunakan ya, menyesuaikan dengan kale yang kita pakai. Nah, kemudian firmware-nya dan lain sebagainya, terus kita tulis project yang akan kita simpan sebagai project apa, misalnya logika ora. Oke. Nah, setelah itu kita menyimpannya di folder mana. Nah, seperti saya ini menyimpan lokasi projectnya di drive D, kemudian dalam folder Spence, kemudian semester 2, kemudian dalam folder embedded system. Oke. Nah, kemudian baru kita generate code. Nah, tunggu saja beberapa saat sampai selesai generate code-nya. Nah, open folder. Nah, ini folder ini bisa langsung kita buka ya, di dalam file folder penyimpanan kita. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi dia ada di logika OR. Nah, ini project di QMX-nya, kemudian MDK ARM-nya yang bisa kita buka nanti di kale-nya. Oke. Nah, untuk langkah berikutnya itu kita membuat dataset OR ya. Nah, harusnya kita bisa melakukan pengambilan data secara serial menggunakan HTML, dan kemudian didapat nilai dari analog yang kita gunakan. Berapa nilai yang sudah kita atur sebagai data dari dataset kita. Nah, berikut ini akan saya tampilkan contoh dari program kale untuk menampilkan data untuk mendapatkan dataset. Nah, di sini ada contoh program yang sudah dibuat ya. Nah, di sini kita melakukan penyimpanan logika OR. Nah, di sini algoritmanya jika T ini adalah potensio 1 dan U ini adalah potensio 2. Nah, jika T kurang dari 1,5, nah 1,5 ini adalah nilai dari potensio tersebut, dan U kurang dari 1,5, nah maka dia akan mencetak menulis 0 ya, menulis 0. Nah, seperti logika OR ya, jika 0 dan 0 itu pasti 0 ya.
Nah, jika berikutnya ya, jika T kurang dari 0 dan U lebih dari 1,5, T kurang dari 1,5 ya, dan U lebih dari 1,5, maka nilainya pasti 1. Nah, di sini di LCD akan dicetak nilai 1. Nah, nilai-nilai ini, nah untuk logika OR ya, jika ada 1 di salah satu inputan, maka targetnya atau outputnya pasti 1. Nah, nilai-nilai ini akan dijadikan ke dalam dataset dan dikirim ya, untuk dijadikan dataset yang akan kita learning sebagai model deep learning nantinya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari nilai yang sudah kita kirim dari terminal HATEM tersebut. Nah, nilai CSP-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk perintah penyimpanan dari dari CAL kemudian melalui terminal HATEM itu ada program tersendiri yang bisa kita lihat. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya dengan detail-detail penjelasannya. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, nilai-nilai tersebut kemudian akan ditampilkan ke LCD, nilai ADC tersebut. Nah, kemudian dari LCD tersebut ditransmit datasetnya ke PC ya, dengan HATEM, kemudian diinisialisasi di init ME ADC-nya dengan timer interrupt ya, kemudian dapatlah nilai tersebut ke dalam CSP yang kita pakai. Nah, kemudian berikutnya itu nilai tersebut, nilai yang sudah dibaca akan nilai pembacaan DC dari direct memory ADC di rata-rata setiap 1250 sampel ya. Nah, di sini. Nah, kemudian setelah selesai menerima data dari mengirim data kemudian HATEM ini menerima dataset tersebut dari F7 melalui komunikasi serial. Nah, kemudian dari HATEM kita ambil nilainya, kemudian kita save output dari hasil potensio atau dataset dari potensio yang kita pakai tersebut. Nah, kemudian kita save output. Nah, contoh dari dataset yang bisa kita lihat seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini dalam bentuk CSP ya. Nah, dalam bentuk CSP seperti ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita melakukan langkah untuk memodelkan logika OR atau dataset logika OR yang kita pakai. Nah, kita melakukannya pada aplikasi Anaconda Navigator, dan bisa juga kita lakukan dengan dengan Python ya, dengan aplikasi Python. Nah, kemudian kita bisa membuat sebuah environment baru. Nah, kemudian dari environment baru ini kita bisa buka sebuah terminal. Ini lagi loading ya. Oke. Nah,
kita open terminal, bisa juga kita melakukan open with Python. Nah, kita menjalankannya di lingkungan Anaconda, ya kita gunakan open terminal langsung. Nah, kemudian kita cari model dari program yang ingin kita jalankan. Nah, tentu saja terlebih dahulu kita akan membuat program untuk Python-nya ya. Nah, untuk Python-nya, nah ini adalah contoh program untuk Python-nya. Nah, ini program learning untuk Python-nya. Nah, di sini kita importkan library yang akan kita pakai, library pandas, kemudian sklearn model ya. Nah, kemudian kita juga inputkan library keras. Nah, di sini kita mengatur parameter dari deep learning kita, dari random seed, kemudian train split ratio ya. Nah, kemudian juga kita membuat sebuah sintak atau coding untuk membaca file CSV yang kita buat. Nah, di sini yang file CSV yang kita pakai. Nah, kita tambahkan timestamp, kemudian input A, input B, kemudian labelnya apa. Input A ini dari 0 sampai 100 ya, dari 0 sama, input B juga dari 0 sampai 100. Nah, kalau OR itu berarti saya mengatur nilai dari rentang 1 sampai 50 itu nilainya adalah 0, dan 50 sampai 100 itu nilainya 1. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian data setnya kita baca. Nah, kemudian setelah data setnya kita baca, kita init topologi jaringannya ya di sini ya. Nah, kemudian kita mengeluarkan hasil pemodelannya. Nah, kita simpan dalam format model .h5 ya. Oke. Nah, kemudian setelah codingannya kita buat, nah kita bisa memanggilnya pada tapi sebelum itu kita melakukan install install library ya. Kita bisa menggunakan perintah pip installer ya, pip install library, misalnya install keras misalnya ya, seperti ini. Nah, ini karena kerasnya sudah tersedia, jadi seperti ini tampilannya. Jika belum, dia akan menyarankan kita untuk mendownloadnya. Nah, oke. Nah, karena saya menyimpan file yang akan saya learning itu di dalam folder user, kemudian Barok ya. Jadi kita menuliskan menuliskan direktorinya ya, direktori dari file tempat kita menyimpannya. Di sini kita bisa cek ya, user, kemudian di sini Barok. Nah, di sini saya menyimpan data yang akan saya learning. Di sini ada learning model V. Nah, ini codingan yang saya buat. Kemudian di sini adalah data CSV yang akan dibaca. Oke. Nah, kemudian kita akan memanggil file tersebut ya. Nah, dengan program Python atau Anaconda. Nah, kita tulis learn, kemudian tab langsung. Nah, kemudian kita enter ya. Dan dia akan melakukan proses learning. Nah, oke, listening. Nah, untuk hasil learning yang saya buat itu hasilnya 0% error ya, 0% error. Nah, kemudian hasil tersebut disimpan ke dalam model H.5 di sini. Nah, ini model H.5 dari model yang
telah kita learning dengan Python ya. Oke, model H5. Nah, untuk langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita memanggil model tersebut kembali di program CubeMX ya. Nah, kita bisa membuka lagi CubeMX yang telah kita yang telah kita kerjakan tadi ya. Nah, di sini kita memilih additional software. Nah, di sini kemudian kita memilih AI ya, Cube AI, memilih Cube AI, kemudian kita tentukan apa yang akan kita pakai. Nah, di sini kita menggunakan Cube AI versi 5 ya, yang terbaru. Nah, kalau yang belum, otomatis kita harus mendownloadnya melalui jaringan internet ya. Nah, oke, ini. Nah, oke, kemudian kita menentukan application template ya. Kemudian di sini sudah kita pilih. Kemudian kita pilih core ya. Oke, sudah. Nah, jika pengaturan tadi sudah kita kerjakan, ini kemudian ini. Oke. Nah, harusnya kita pilih OK ya. Kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada OK-nya. Nah, kita pilih OK ya. Oke, setelah kita pilih OK, kemudian kita masuk ke additional software. Nah, kemudian kita pilih, kita klik ya. Nah, di sini kita menambahkan network ya. Nah, oke, network kita tambahkan. Kemudian berikutnya kita memilih model yang kita pakai yaitu Keras. Kemudian kita pilih save model ya. Nah, ini kayak udah save model. Nah, kemudian modelnya yang kita telah learning itu kita panggil. Nah, kita cari directory tempat penyimpanan model kita. Kita pilih di sini pens, kemudian 2 embedded, kemudian pertemuan 3 ini modelnya ya, model H5. Kemudian select, kita pilih select ya. Oke. Nah, setelah kita pilih, kemudian kita pilih comparisonnya. Yang direkomendasikan itu adalah 4 ya. Nah, oke. Kemudian berikutnya kita lakukan analyze ya. Dari model yang telah kita buat tersebut, kita analyzing ya networknya. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Ya, oke. Ini ya sudah selesai. Inputnya, outputnya semua sudah selesai. Oke. Oke ya, kita oke kan. Nah, kemudian kita validasi ya, menggunakan perintah validation network ini. Nah, oke, sudah selesai ya. Nah, jika sudah selesai, kita oke kan sudah selesai. Nah, berikutnya kita ke generate code ya.
oke ya. Ini sudah perintahnya sudah oke. Ini kita telah simpan dalam MDK ARM ya, dalam embedded system logika OR. Nah, sekarang kita cek kita cek ke dalam folder kita logika OR, kemudian MDK ARM, kita buka programnya. Nah, kita mendapatkannya di sini ya, di dalam F-Cube AI ini. Kemudian di sini kita melakukan pengaturan input deep learningnya, TADC dan PADC. Kemudian kita set dari outputnya, yaitu membaca hasil deep learning, kemudian melakukan aksi pada LED yang telah kita atur sebagai output tersebut. Nah, ini ya. Oke. Nah, setelah kita melakukan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, nah berikutnya kita melakukan pengujiannya di dalam dengan menggunakan potensio ya. Nah, pengujian ini bisa kita lakukan dengan potensiometer dan sebagainya, dengan wiring yang sudah kita tentukan ya, wiring dengan input-input yang sudah kita jelaskan. Nah, kemudian kita putar setiap potensionya dan kita amati outputnya, hasil dari set parameter yang kita gunakan. Nah, ini wiringnya ya. Nah, ini harusnya PF6 dan PF7 ya yang kita pakai. Nah, tapi juga bisa kita menggunakan PF9 dan PF10 sebagai analognya ya, tergantung channel yang kita pakai. Oke. Baiklah, sekian tutorial yang bisa saya sampaikan.